Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatidz, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh ini sepuh Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Orang hidup itu kalau awake sehat, atine ayem Pak, duwike akeh. Luar biasa. Dan alhamdulillah pula kita pagi ini mengawali kegiatan dengan sholat subuh. Rasulullah menjanjikan pada kita, kalau sholat isyaknya berjamaah, maka bagaikan sholat separuh malam. Kalau sholat subuhnya dilanjutkan dari isyak kemudian sholat subuh berjamaah, maka bagaikan sholat semalam suntuk. Dan itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa, Pak. Tidak semua orang subuh bisa ke masjid, tidak semua orang. Kemudian bersyukur pula kita dijadikan oleh Allah sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah, kita tetap menjadi orang mukmin dan tetap menjadi orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kenapa, Bu? Karena kita dijadikan orang mukmin. Tidak semua manusia bisa tertembus keimanan. Oleh karena itu, ono hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, laisa syai'u akramu minal mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bila dibanding dengan iman seseorang. Nanti di akhirat, orang-orang kafir itu demo kepada Allah. Apa yang dia demokan, padahal dia sudah tahu apa yang dia demokan itu tidak mungkin Allah mengabulkan. Tapi saking sorone dia menjadi penghuni neraka, tetap saja dia minta. Apa yang dia minta? Minta agar dikembalikan ke dunia, dikembalikan nanggone ke tintang Madia. Agar apa? Agar ia bisa berbuat baik untuk bisa menjadi penghuni surga. Di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 91, Pak. Itu ono ayat niku ngeten. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala wiftadabi. Jadi wong nduk nggone neraka, wong kafir sudah masuk neraka itu besok dia meminta pada Allah agar tidak disiksa dengan kompensasi. Ia akan menebus kekafirannya itu dengan emas sepenuh bumi. Ya kan gak mungkin itu. Impossible. Ada Pak di antara kita yang punya emas kira-kira sak kintal? Ndak ada. Sak kilo sak kilo. Gak ono. Sak on. Nek sak on mungkin banyak. Iki sak penuh bumi, Pak. Nah, ayat ini menjadi
tolok ukur bahwa begitu besar Allah menghargai iman ketika orang itu sudah berpegang kepada iman sebagai Islam sebagai iman. Nah, tetapi ingat bahwa keimanan yang sudah diberikan Allah kepada kita, pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, ini bisa saja hilang. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dijadikan oleh Allah dalam beberapa proses sebelum Allah menciptakan manusia, maka sarana dan prasarana ini sudah diciptakan lebih dulu. Donya, langit, laut, bumi dan seterusnya ini diciptakan jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Lalapo? Karena donya, langit seisinya ini adalah untuk mencukupi kebutuhan manusia. Jadi awake dhewe urip iki sudah diberi fasilitas oleh Allah. Jauh sebelum manusia ini diciptakan, Allah pernah memberikan amanah atau tanggung jawab atau titipan. Kalau ini bahasa lebih mudah diterjemahkan dengan titipan. Titipan itu apa? Titipan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72. Allah dawuh ngeten, Pak, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata. Di sini Allah menggunakan huruf inna, dhamir mutakallim ma'al ghair. Didahului huruf ini dikai syiddah. Inna, bukan ini. Nah, ini sesungguhnya aku. Jenenge mutakallim wahdah. Tapi kalau inna mutakallim ma'al ghair, sungguh kami, sungguh kita. Ayat ini yang kemudian menjadi senjata orang kafir, bahwa menuduh Gusti Allah itu banyak. Tidak ubahnya Tuhan mereka, yang mereka juga punya keyakinan Tuhan itu banyak. Wong Islam juga sama katanya mereka. Bukti ini di Quran banyak ayat yang menyebut Allah itu dengan menyebut dirinya kita atau kami. Contohnya surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata. Dari sisi bahasa, sungguh kami telah memberikan amanah, menyerahkan kepada amanah ini. Ketika Allah menyebut dirinya dengan kami atau kita, maka pasti Allah melibatkan makhluk, Pak. Beda dengan huruf ini. Nek Allah menyebut dirinya dengan ini atau ana, aku atau saya, maka tidak mungkin Allah melibatkan manusia. Nah, di sini makanya kalau orang lain menuduh bahwa Gusti Allah itu banyak, karena tidak memahami bahasa aslinya, yang dipahami bahasa terjemahnya. Dan inilah salah satu kehebatan Quran, diterjemah dengan bahasa apapun, bahasa aslinya harus ada. Sehingga otentitas, keaslian wahyu Allah berupa Al-Quran tidak bisa diganggu gugat. Sing nomor loro, ketika Allah menyebut dirinya dengan kami atau kita, ini yang disebut menunjukkan sifat sombongnya Allah atau takabur. Loh, berarti takabur itu sifatnya Allah? Iya. Makanya ono nggone Asmaul Husna ini ono kalimat mutakabbir. Karena ini sifatnya Allah,
pribadi kesombongannya Allah, yang layak punya sifat sombong itu Allah, maka sifat ini tidak boleh berada dalam jiwa manusia. Dosa paling gede niku sombong, Pak. Lho kok iso? Orang itu nek maling, mendem, merampok, membunuh, apa tau harus dhek maling? Ndak. Mari membunuh selesai. Mari mendem, mari ngombe selesai. Tapi orang sombong, Pak, itu setiap saat dan dimanapun terus gak mari-mari. Nduk pasar ya sombong, ketemu konco sombong, nang masjid ya sombong, di kantor sombong, nang warkop sombong, ketemu pokoknya di mana-mana sombong itu. Nah, di sini bedanya. Kalau orang mendem, mari mendem selesai. Sama-sama dosa. Nah, dari situlah kemudian iblis itu dikutuk oleh Allah karena sifat kesombongannya. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Dulu sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah telah menitipkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Langit, bumi, gunung, tiga yang disebut. Langit, bumi, gunung. Kenapa keganduk laut? Nah, ini cara ilmu balaghah namanya menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah alam semesta. Dulu Allah menitipkan, memberikan amanat kepada langit, bumi, dan alam semesta ini. Fa'abaina, mereka menolak. Lalu kok menolak, Pak? Karena apa? Karena memang berat. Berat untuk apa? Ayyahmilnaha wa asfakna minha, untuk menjalankan dan untuk menerimanya. Abot. Karena abot, lalu manusialah yang mau. Wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Karena menungso gelem nrimo amanat ini, oleh Allah dikai label dzaluman jahula. Dzaluman itu dolim, jahulan iku bodoh. Nek doluman, dolim sing nemen, nek jahulan, bodoh sing nemen. Nek sekedar bodoh bahasa Arabnya al-jahlu. Nek sekedar dolim bahasa Arabnya ad-dulmu atau ad-dolimu. Nek Gusti Allah menyebut doluman, nemen dolime. Nek Allah menyebut jahulan, nemen bodone. Nah, kemudian para ulama itu berbeda. Yang dimaksud amanah di dalam surat Al-Ahzab ini apa? Kemudian muncul beberapa tafsir. Nomor siji adalah amanatul ilahiyatis samawiyatil muqaddasah. Kalau menurut tafsirnya Profesor Dr. Quraish Shihab, amanah yang bersifat ilahiyah. Amanatul ilahiyati samawiyati al muqaddasati. Amanah titipan dari Allah yang bersifat ketuhanan dan suci. Ini amanah yang pertama. Sing nomor loro, amanatul insaniyatil ijtihadiyati. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang bersifat kemanusiaan dan bersifat ijtihadiyah, yang bersifat pengembangan. Karena apa? Karena ini bersifat manusia. Beda dengan yang pertama, sesuatu amanat titipan yang bersifat ilahiyah, suci dari Allah. Nah, disinilah kemudian yang dimaksud amanah ini adalah ad-dinu, agama. Oh, nek ngono, titipan Allah yang diberikan kepada manusia dan manusia itu sanggup, itulah yang disebut titipan agama yang suci. Karena
Coba kita lihat Pak, kenapa kok menungso yang sanggup, dan kenapa manusia yang kemudian diberi beban ini? Karena ia mempunyai kesempurnaan. Loh, ketika manusia ini diberi oleh Allah dengan beban amanat ini, yang menjadi modal adalah ruhaniyahnya, dan ruhaniyah manusia itu beda dengan ruhaniyah hewan, beda dengan ruhaniyatul malaika. Bapak Ibu, besok amanah ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa yang bertanggung jawab amanat ini nanti? Ruh? Apakah nafsu? Dua-duanya kita pertanggungjawabkan. Baik itu amanatul ilahiyah as-samawiyatu al-muqaddasah atau al-amanatul insaniyah al-ijtihadiyah. Makanya nanti ketika orang itu sudah mati Pak, ruhnya diambil oleh Allah, ruh ini kembali kepada alam ruh, karena ia sifatnya suci. Tetapi manusia karena pola tingkahnya di dunia ini, dia akan mempertanggungjawabkan amanah ini. Dan yang mempertanggungjawabkan amanah ini bukan ruh, tetapi nafsu. Nafsu bukan birahi, nafsu bukan keinginan, nafsu yang bermakna jiwa. Makanya tenggane Quran itu surat Al-Fajr itu enten ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampan goleki tenggene Quran Pak, mboten enten ayat munine ya ayyatuhan ruhul mutmainnah, mboten enten. Sing ana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa nafsu yang sudah mutmainnah, inilah yang akan berjumpa balik tenggene Gusti Allah. Ruh kembali kepada Allah karena ia adalah suci, dan ia akan menjadi saksi dari apa yang sudah manusia lakukan di dunia ini. Oh, berarti yang disiksa besok itu bukan roh Pak, bukan. Roh balik nang Allah. Dan ia akan menjadi saksi. Dan roh itu ciptaan. Loh kalau begitu Gusti Allah duwe roh kaya menungso, mboten. Loh kalau begitu Allah duwe roh, duwe nafsu kaya menungso, mboten. Loh kalau begitu Allah duwe akal kaya menungso, mboten. Roh, nafsu, akal ini ciptaan. Jadi Allah tidak punya roh, tidak punya akal, tidak punya nafsu, tidak. Tapi Allah yang menciptakan roh, akal dan nafsu. Nek Gusti Allah duwe roh nanti padha karo gendruwo. Nek Gusti Allah duweni nafsu nanti ala yo dolen ae. Nek Gusti Allah duwe akal, Gusti Allah ngakali menungso nanti. Nah, makanya kemudian akal, nafsu, roh itu ciptaan, ia makhluk. Makanya ketiga kalimat ini gak ono tenggene Asmaul Husna. Gak ada. Semua Asmaul Husna dan semua sifat Allah itu adalah menyangkut sifat dan nama-nama mulia yang ada dalam diri Allah. Ini Pak. Nah, baik itu sifat amanah yang bersifat agama, ilahiyah, samawiyah, yang suci ini, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, amanatul insaniyati al-ijtihadiyati, titipane Gusti Allah yang diberikan kepada kita, tetapi sifatnya ijtihadiyah. Artinya ijtihadiyah itu dikembangkan, diinovasi sendiri oleh manusianya. Ini yang kemudian berlaku ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum
kecuali kalau kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya. Nah ini. Kemudian titipan yang bersifat insaniyah ini Pak, ini banyak. Yang pertama bisa berupa peradaban. Yang kedua bisa berupa politik. Yang ketiga bisa berupa budaya. Yang keempat bisa berupa ekonomi. Yang kelima bisa berupa militer. Yang ketujuh dan lain-lain yang murni hubungannya dengan sesama manusia, sesama muslim, dan sesama makhluk Allah. Makanya awake dhewe niku nek urusane menungso, Kanjeng Nabi niku dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nek iki urusan donya Anda lebih tahu. Nah iki abote menungso niku di sini, Pak. Makanya Nabi pernah pesan begini, lakukan apa saja yang kamu mau, tapi ingat kamu akan mati. Cintai apa saja yang kamu cintai, tapi ingat ia akan berpisah kepadamu. Ini Pak, apalagi kita sudah usia, wis tuwek. Ayo sapa sing wani ngomong ijik enom, wis tuwek Pak awake dhewe ini, wis tuwek. Tinggal menunggu menghitung umur. Bumene kita menghadap Allah. Belum tentu habis ini kita ngaji masih bisa sampai ke rumah. Misalkan kita ngaji seperti ini, terus Allah mengambil ruh kita semua, mau apa? Tiba-tiba ada bom meledak, sak masjid mati, selesai. Nah, di sini pentingnya manusia harus siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah Allah itu meminta titipan amanah yang pernah Allah titipkan kepada kita, itu sampai mati iman tidak boleh lepas. Mergo napa Pak? Ketika orang itu sudah lepas imannya di dunia ini, maka jangan mimpi ia akan bisa masuk surga dan mimpi bisa berjumpa dengan Allah. Maka sangat beruntung awake dhewe didadekno karo Gusti Allah, dadekno wong sing wis Islam, dijadikan oleh Allah orang yang sudah membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan mengawali kuliah subuh di masjid ini di hari Ahad. Di Masjid Al-Akbar itu kuliah subuh itu masih baru ada di di hari Minggu saja. Selain hari Ahad belum ada kuliah subuh. Masjid sebesar itu, Pak. Karena kasus pandemi kemarin itu memang merubah hampir seluruh sendi kehidupan. Jadi dulu yang biasanya tiap hari ada kuliah subuh, tiap habis sholat maghrib ada kuliah maghrib, sekarang masih belum. Di Masjid Al-Falah itu juga sama, Raya Darmo. Itu kalau tidak salah kuliah subuhnya hanya ada hari Sabtu dengan hari Ahad. Padahal dulu tiap pagi. Kemudian maghribnya juga sama. Dulu setiap maghrib ada kajian. Sekarang belum. Masih beberapa. Kalau tidak salah baru 3 kali seminggu. Dan kasus pandemi ini Pak, untuk mengembalikan seperti dulu itu sepertinya tidak mungkin. Nah, di Masjid Al-Falah itu sebelum ada pandemi, orang-orang yang ngaji di masjid itu dulu 4.500 ke atas. 4.500 Pak. Orang yang kursus ngaji alif ba ta di usia tua. Gurunya ada 70. Sekarang itu yang ikut setelah pandemi sekarang itu baru 2.300-an. Belum separuh. Nah, jadi kalau di sini sudah mulai alhamdulillah, walaupun ini belum bisa setiap hari, tetapi setidaknya ada penyegaran sehingga masjid ini bisa makmur. Kita bisa mendapat wawasan ilmu lebih banyak.
Dan seseorang yang rajin menuntut ilmu pasti ia diberikan jalan mudah menuju surga. Dan orang itu ngaji Pak, menuntut ilmu tidak ada berhentinya walaupun wis tuwek. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqon ilal jannah. Siapa orangnya yang nuntut ilmu, Allah memberikan jalan mudah menuju surga. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan saya tidak membuka pertanyaan, mudah-mudahan pertemuan perdana ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, insya Allah kita saling berdoa. Insya Allah tanggal 10 Juni saya akan menunaikan ibadah haji, membawa jamaah kurang lebih 495 orang, 12 ustadz. Mudah-mudahan kula kali panjenengan diberikan oleh Allah kemudahan sering-sering bisa mengunjungi Mekah Madinah. Ala hadiniyah liqabuli hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mbok bilih wonten kasaripun rembag kula nyuwun agunging pangarsami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang ada di sisi utara Serambi. Monggo, yang ada di sisi utara Serambi, hidangannya monggo untuk dinikmati bersama. Matur suwun. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah sekalian, monggo telah kami sediakan hidangan yang ada di sisi utara Serambi.
Demikian tadi kegiatan pembukaan untuk pengajian rutin Ahad pagi pada kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 19 Mei 2024 bersama Al-Ustadz Dr. Haji Mulyani Taufik MHI. Dan sampai berjumpa dengan pengajian-pengajian selanjutnya. Bila video ini bermanfaat, silahkan disampaikan kepada sanak famili, keluarga, dan para kerabat semuanya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.